Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh barakah ini, saat Allah menurunkan hujan yang juga disebut ia sebagai air yang penuh berkah, di waktu subuh yang penuh berkah, di bulan Ramadan yang penuh berkah, di rumah Allah yang penuh berkah. Alhamdulillah, kita bisa merasakan, mendapatkan keberkahan itu. Mudah-mudahan semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kebiasaan kita untuk membuka kalbu, hati dan pikiran kita, marilah kita terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min umma bi'alil badri ya Allah ilahi najjina wa kashif jami'a adhiyati wa asrif makal ida wal tuf bi'a lil badri ya Allah ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli badiyati wa waba bi'alil badri ya Allah amin ya rabbal alamin. Tapi versi panjang salawat badar nih kurang yang hafal nampaknya Pak ya. Itu versi panjangnya saya baca. Jadi yang kita hafal salatullah salamullah ala taha rasulillah. Boleh Pak? Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Itu yang sering ya dibaca, tetapi ada lagi di bawahnya itu ya, ilahi salimil ummah ya minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi'alil badri ya Allah ilahi najjina wakshif jami'a adhiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi'alil badri ya Allah. Itu artinya indah sekali itu Pak ya, isinya doa, isinya tawassul kepada Nabi dan tawassul kepada ahli Badar ya. Semoga suatu saat nanti di kajian-kajian kita yang lain kita bahas apa isi dan makna dari salawat Badar. Maka di mana pengajian saya selalu mempopulerkan 3 salawat itu. Sallallahu ala Muhammad, salawat Badar, dan salawat yang disebut dengan salawat nariyah. Jadi nanti suatu saat akan kita bahas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, di mana hadis ini bersumber dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Ahmad dengan sanadnya meriwayatkan hadis ini sampai ke ujung dari sanad itu yang bersumber dari Abu Hurairah langsung mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti ada ungkapan para alim ulama atau para ustadz mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maksudnya adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari dia ke gurunya, dari gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kajian-kajian hadis Bapak Ibu disebutkan ada 6 orang periwayat hadis yang terkenal. Ya, ada 6 orang. Untuk memudahkan kita mengingat, disingkat menjadi ban mati. Nah, ingat saja roda mobil, Pak. Jadi ban, ya, mati. B. Bukhari. A. Ahmad. Kemudian N. Nasai. Mim. M. Muslim. A. Abu Dawud. T. Tirmizi. Bukan Pak Tarmizi, tapi Tirmizi atau Turmudzi, baru yang terakhir I yang terakhir Ibnu Majah. Coba ulang balik Pak, lay tekonang langsung ya. Ada 6 ya. B. Bukhari. A. Ahmad. N. Nasai. M. Muslim. A. Abu Dawud. T. Tirmizi atau Turmuzi. Terakhir I. Ibnu Majah. Nah, jadi inilah orang-orang para ulama yang banyak meriwayatkan hadis dari jalur sanad mereka bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini dari Imam Ahmad bin Hanbal bersumber dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini gelar yang jamak terkenal, dialamatkan gelar itu kepada sahabat Nabi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi digelari dia sebagai Abu Hurairah, atau dalam gelar lain dia disebut sebagai Abu Hirrin, yang artinya adalah orang yang suka kepada kucing. Nah, jadi kalau bapak-bapak ada yang suka kepada kucing, sayang kepada kucing, digendong-gendong, dibawa tidur, dikasih makan. Nah, ini bisa juga kita gelar dia sebagai Abu Hurairah. Tapi kalau ibu-ibu berarti Ummu Hurairah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi bersabda, "U'tiyat ummati khamsa hisalin fi Ramadan." Umatku ini, kata Rasulullah, diberikan 5 perkara, 5 kebaikan, 5 keutamaan, lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha, di mana 5 kebaikan ini tidak
diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa kita mendapat karunia dan kemuliaan, menunjukkan bahwa kita ini spesial di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar sekali Bapak Ibu, Nabi Musa itu dia pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai nabi akhir zaman. Lalu apa kata Allah? Tidak wahai Musa, di akhir zaman itu sudah ada nabinya. Lalu apa kata Nabi Musa alaihi salam? Ya Rabb, jika sudah ada nabinya, izinkan aku menjadi umat nabi akhir zaman tersebut. Nah, jadi Nabi Musa saja meminta agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung Bapak Ibu. Dan sering saya katakan, potensi masuk surganya kita karena kita umat Nabi Muhammad itu sangat besar. Ya, jadi rugi kita nanti kalau tidak masuk surga. Kenapa? Karena ada kemuliaan, ada keistimewaan yang diberikan kepada kita yang tak diberikan kepada umat yang lain. Ada kemuliaan yang dengan kemuliaan itu diangkat derajat Allah oleh Allah kepada kita yang tak diberikan derajat itu kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka potensi masuk surga kita insya Allah besar. Apa dia? Disebabkan pula karena kita nanti dijanjikan syafaat oleh Nabi, diizinkan oleh Allah Nabi kita Muhammad itu memberikan syafaat. Nah, syafaat yang paling besar, yang paling agung nanti di akhirat itu yang dinamakan dengan syafaatul uzma, itu adalah ketika kita berdiri di padang mahsyar menanti proses persidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking menakutkannya hari itu, bahkan orang-orang yang berdiri ketika dibangkitkan dari kuburnya, mereka meminta, memohon, merengek kepada Allah, ya Allah, sudahlah, jangan lagi kami dikumpulkan di padang mahsyar, jangan lagi kami dihisab, jangan lagi kami berdiri menanti ribuan tahun di sini, masukkan sajalah kami langsung ke neraka. Saking takutnya kita nanti, na'udzubillah, pada hari yang disebut dengan hari berbangkit di sebuah tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Nah, saat itulah kita ditentramkan, ditenangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah karunia yang dinamakan dengan syafaat. Nah, semoga kita nanti Bapak Ibu tidak berlama-lama di padang mahsyar itu dihisab oleh Allah. Ya, semoga kita nanti disegerakan, diselamatkan dari malapetaka di padang mahsyar itu. Salah satu sebabnya adalah karena kita diberikan syafaat oleh Nabi, dan syafaat itu kita dapatkan karena kita sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimal Bapak Ibu, ya, 100 kali salawat dalam satu hari itu jangan tinggal. Ya, berapa Bu? 100 kali. Jadi kita pernah mengijazahkan dulu, saya pernah menyampaikan, mengijazahkan dari guru-guru kami di Mesir, minimal sebelum tidur itu kita membaca istighfar 100 kali, kemudian tahlil la ilaha illallah 100 kali, ditutup dengan salawat kepada Nabi 100 kali. Nah, jadi kalau tidur kita malam itu tak bangun lagi besoknya. Kalau tak bangun lagi besoknya, apa nama itu Pak? Mati. Akhir kalam kita sebelum tidur itu kita sudah bertaubat kepada Allah karena kita sudah istighfar, kita sudah mengaku
menjadi hamba Allah karena kita sudah mengucap la ilaha illallah, dan kita insya Allah mendapatkan salawat, mendapatkan syafaat karena kita bersalawat. Jadi setelah itu kalau nak mati, matilah Bapak Ibu. Ya, ada. Kenapa? Karena memang tidur itu adalah kematian. Maka doa kita setelah bangun itu doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan sebelumnya mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita dikembalikan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemuliaan yang harus kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dari 5 perkara itu yang menjadi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad? Yang pertama kata Nabi, khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misik. Aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang wangi kasturi. Jadi misik itu adalah kasturi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu pernah mencium aroma kasturi tidak? Pernah ya? Tapi aroma kasturi yang ada di kita ini agaknya aroma ica-ica. Ya, tidak begitu harum dan aromanya tak lama lekatnya. Tapi kalau kita nanti pergi haji, pergi umrah, pergi kita ke sebuah toko mereknya Arabian Oud. Di bawahnya itu ada merek dalam bahasa Arab Al-Arabiyatu lil Oud. Nah, datang kita ke sana minta cari misik yang asli. Nah, itu kalau yang asli itu Pak, sekali kita oleskan itu 3 hari di baju ini harumnya luar biasa, segar sekali. Ya, kalau kita oleskan itu 3-4 hari itu aromanya lengket. Itu yang sebesar ini biasanya harganya 300 real. 300 real dalam rupiahnya sekitar sekarang 700.000. Nah, itu yang sekecil ini itu. Ya. Apalagi yang besarnya itu berjuta itu. Tapi enggak usah ketawa Pak ibu-ibu dulu. Semoga aja kita ke sana nanti. Ya, atau setelah lebaran nih ke sana kita. Daftar, saya yang bayarkan. Ya. Saya yang bayarkan insyaallah. Maksudnya Bapak Ibu nyetor biar saya yang bayarkan. Ya. Begitulah harumnya misik ini. Nah, dikatakan oleh Nabi, orang-orang yang berpuasa itu aroma mulutnya lebih dicintai oleh Allah dari wanginya, dari harumnya misik. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat tentang hukum menggosok gigi saat kita berpuasa. Jadi pendapat pertama mengatakan ini kajian fikihnya, menggosok gigi baik pagi ya, di saat pagi menjelang zuhur saat kita berpuasa itu hukumnya masih sunnah. Tetapi setelah zuhur sampai kita berbuka itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Maka dikatakan di dalam kitab yang menjadi kitab dasar dalam mazhab Syafi'i dikatakan wasiwaku mustahabbun, siwak itu sangat dianjurkan, sunnah menggosok gigi itu illa ba'da
ba'da zawali lis-shaim, kecuali setelah tergelincirnya matahari saat salat zuhur, ya, itu tidak lagi hukumnya sunnah, tetapi hilang kesunahannya menjadi makruh. Apa sebabnya? Sebabnya hadis ini. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikatakan la khalufu famis shaim, aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada aroma kasturi. Dan aroma yang dicintai oleh Allah itu apabila kita sikat, apabila kita gosok gigi, aroma itu hilang. Wasiwaku yuziluhu, dan karena kita menggosoknya setelah zuhur atau setelah asar, ya, pokoknya setelah zuhur sampai kita menjelang berbuka, maka dengan menggosoknya itu kata ulama akan menghilangkan aroma yang disukai oleh Allah. Jadi hukumnya katanya makruh. Nah, lalu pendapat yang kedua ini diwakili oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Yang kedua mengatakan pendapatnya tidak makruh. Jadi mau bapak ibu menggosok gigi pagi, siang menjelang sore, atau selepas asar menjelang kita berbuka, kapanpun sepanjang kita berpuasa itu, hukum bersiwaknya itu sesungguhnya tetap sunnah. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i ada terjadi dua pendapat, ya, sederhananya seperti apa? Sederhananya alasan yang disampaikan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim Al-Khawarizmi, ayastakus shaimu awwalun nahari wa akhirah, apakah orang yang berpuasa boleh bersiwak di pagi hari dan sore hari? Ya, lalu dijawab oleh salah seorang sahabat, na'am, boleh. Lalu yang bertanya tadi berkata, amman, dari mana dalilnya? Disebut oleh sahabat tadi bersumber dari Anas bin Malik, bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dalilnya? Ya, dalilnya yang kita bacakan tadi. Lalu yang kedua juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan makna hadis itu bukan kita pahami dalam makna secara tekstual saja, tetapi dipahami secara kontekstual. Dan Imam An-Nawawi menukil pendapat dari Imam Ad-Dawudi bahwa makna hadis aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang aroma kasturi. Maknanya adalah pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa itu lebih banyak didapatkannya ketimbang banyaknya aroma kasturi yang dipakai oleh umat Nabi Muhammad di momen salat berjamaah, di momen salat Idul Adha dan Idul Fitri, di momen salat-salat tarawih, di saat mereka pergi walimah dan lain sebagainya. Banyaknya orang yang memakai parfum itu di dunia sekarang lebih banyak pahala orang yang berpuasa. Jadi ini alasan pendapat yang kedua sehingga mereka mengatakan bahwa bersiwak, menggosok gigi walaupun setelah zuhur itu tetap sunnah.
Lalu muncul pertanyaan, lalu mana yang kami ambil Ustaz? Maka saya setelah memperhatikan fatwa-fatwa para ulama lebih cenderung mengatakan tergantung terpulang ke kitanya. Kalau kita misalnya banyak berinteraksi dengan orang lain, atau mungkin kita ini tugas kita banyak bertemu dengan klien-klien bisnis kita yang mengharuskan kita tampil baik, tampil prima, segar, harum dan lain sebagainya, maka pada saat itu tidak masalah kita menggosok gigi walaupun kita dalam keadaan berpuasa setelah waktu zuhur sampai berbuka. Jadi misalnya dia harus presentasi, rapat, jumpa kolega-kolega bisnisnya, ya, di mana kalau dia tidak menggosok gigi barangkali akan mengganggu, ya, pekerjaannya tadi, karena memang dia harus banyak berinteraksi dengan banyak orang. Maka pada saat itu bolehlah dia untuk sebelum tampil gosok gigi terlebih dahulu, ya, dengan memakai odol, ya, dengan aroma-aroma tertentu itu tidak masalah. Tapi kalau kita tidak menjadi orang yang seperti itu, misalnya kita tak banyak berinteraksi dengan orang, kita cenderung banyak di rumah, ya, ataupun keluar hanya sesekali, pekerjaan kita tidak mengharuskan kita untuk banyak bercakap-cakap dengan orang lain, ambil pendapat pertama. Jadi ya gosok gigi lah jam-jam 10, jam 11, pokoknya sebelum zuhur. Setelah zuhur stop, ya, setelah zuhur stop, toh kita tidak banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi kira-kira bapak-bapak pilih pendapat pertama atau kedua gini kah? Pertama apa kedua? Pertama, ya. Kalau yang ibu-ibu, ya pertama, tidak masalah, ya. Kalau ada yang kedua juga tidak masalah, terpulang ke situasi dan kondisi kita. Nah, Bapak Ibu hadirin, hadirat tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang pertama, mengapa dicintai oleh Allah, lebih dicintai dari aroma kasturi? Karena apa? Karena pada saat itu, alasan yang kedua Bapak Ibu, aroma itu kenapa disukai dan dicintai oleh Allah? Karena aroma itu muncul karena dia beribadah. Jadi apapun yang lahir dari penghambaan kita kepada Allah, ujungnya nanti adalah Allah mencintainya. Contoh, misalnya kita naik haji. Naik haji itu kan kita memakai pakaian ihram, dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah yang dinamakan dengan hari tarwiyah. Nah, tanggal 8 kita pergi ke Mina. Menginap kita di Mina tanggal 8, tanggal 9 malam, tanggal 9 paginya masih dalam keadaan memakai pakaian ihram. Kita berangkat dari Mina menuju Arafah. Kau Bapak Ibu yang pernah haji mungkin kita mengulang-ulang haji. Jadi dari berwukuflah kita sampai terbenamnya matahari di padang Arafah. Lalu setelah itu kita berjalan lagi ke Muzdalifah, ya, lewat di sana, atau boleh juga bermalam kita di situ sambil mengambil batu. Untuk pada tanggal 10 Zulhijjahnya dari Muzdalifah itu kita pergi lagi ke Mina, melontar jumrah yang paling besar yang dinamakan dengan jumrah Aqabah. Selesai melontar jumrah, berjalan lagi kita ke Mekah, lalu tawaf ifadah. Setelah tawaf pada tanggal 10 itu kita sa'i, selesai sa'i barulah tahallul, barulah boleh kita melepaskan pakaian ihram.
3 hari 3 malam kita memakai pakaian ihram. Itu kadang untuk mandi sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena 3 hari 3 malam itu kita antri, ya, di WC di kamar mandinya itu antri, ya, belum sempat, ya, baru semenit di dalam sudah diketok-ketok orang. Dan kita pun khawatir untuk mandi, takut memakai karena tidak boleh pakai sabun, karena dalam saat kita berihram itu tidak boleh berwangi-wangian, khawatir kita menyisir rambut, karena kalau gugur rambut itu bisa nanti kena dam kalau sengaja kita cabut. Nah, maka kita biarkan. Nah, 3 hari 3 malam itu kondisi kita berantakan. Dan justru dalam hadis, kondisi berantakan seperti itulah yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan, wahai malaikat, tengok tuh hambaku berantakan dia, katanya. Pakaiannya sudah lusuh, kemudian wajahnya sudah lusuh, kemudian bau tubuhnya mungkin sudah aromanya luar biasa. Saya dulu pada haji 2008 itu Pak, di Mina itu tanggal 10 itu dari Muzdalifah ke Mina itu kan yang dituju cuma satu titik, yaitu Jumrah Aqabah. Kita berada di tengah orang-orang besar. Itu kita mengambil angok. Itu mengambil angok Pak, apa istilah itu? Bernapas tuh begini, ya, karena kita kecil, kita berada di pusaran orang-orang besar. Pernah juga tersangkut di ketiak orang hitam tuh Pak. Kan luar biasa itu baunya itu kan, terjepit. Begitulah saya kira mati saya waktu itu. Nah, ya, saking luar biasanya. Tetapi ternyata kondisi seperti itu dibanggakan oleh Allah. Alasannya karena kata para ulama, kondisi seperti itu muncul karena dia beribadah kepada Allah. Jadi nampak bekas ibadah itu berantakan kita, justru pada saat berantakan itulah dicintai oleh Allah. Semoga kita bisa haji nanti Pak, ya. Ya, bersama-sama kita naik haji. Udah 2 tahun ini haji tertunda, dan saya baca kabar kemarin, insyaallah 2022 ini sudah mendekati normal, sudah bisa berangkat. Di Bapak Ibu yang sudah daftar, insyaallah mudah-mudahan berangkat tahun ini lagi, amin, ya. Dari Padang Arafah lalu ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrurah. Ini ibu-ibu yang hafal nampaknya, Pak kurang hafal nampaknya nih. Ini gambus masa lalu nih Pak, ya, kalau Bapak Ibu ya di masa lalu sering putar gambus Nasidaria itu bagus-bagus itu lirik lagunya. Panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah. Panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatal Mukarramah. Itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kondisi pada saat itu dicintai oleh Allah karena beranjak dari dia beribadah kepada Allah. Jadi begitu juga dengan aroma mulut tadi. Mengapa aroma mulutnya tidak berbau, aromanya tidak sedap? Karena aroma itu muncul dari dia tidak makan. Kenapa dia tidak makan? Karena dia berpuasa. Nah, yang muncul dari ketaatan berpuasanya inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, kalau sudah Allah cinta Bapak Ibu, maka Allah umumkan kepada para malaikatnya, makhluknya yang ada di langit, dan Allah letakkan kita di hati para hamba-hambanya, para aulia, para walinya, diberitahukan oleh Allah kepada mereka semua, wahai hambaku, ini
wahai makhlukku, ini hambaku yang bernama si fulan, aku mencintainya, kata Allah. Kan luar biasa itu. Kalau sudah Allah mencintai kita, maka selesai, tenang hidup kita. Apapun yang terjadi, toh ini hanyalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Maka kalau kita dikasih musibah oleh Allah, itu kata orang-orang yang memahami cinta Allah kepada dia, mereka membahasakan ini hanya cubitan kekasih untuk kekasihnya. Begitu tuh Pak. Ya, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, kita di jalur yang Allah berikan kemudahan untuk beribadah, lalu Allah berikan pada saat itu sedikit cobaan, maka orang-orang yang seperti itu akan mengatakan ini hanya cubitan kekasih untuk kekasih. Kalau cubitan kekasih untuk kekasih kan tidak sakit-sakit betul Pak, ya kan? Cobalah bapak-bapak dipicik dek orang rumah, itu kan tidak sakit-sakit kali tuh Pak. Pernah Pak dipicik sama orang rumah? Kan sakit apa enggak tuh? Sakit? Sakit juga ya Pak. Itu kejam tuh orang rumah tuh kalau sampai sakit. Tapi biasanya cubitan orang yang sayang terhadap yang disayanginya tidak akan terasa sakit. Sebesar apapun cubitan itu, karena kita menganggap itu adalah cubitan kekasih, maka kita akan menganggapnya kecil. Begitulah kalau ternyata nanti suatu saat di dalam episode hidup kita Allah Ta'ala memberikan cobaan, anggaplah cobaan itu hanya cubitan kekasih kepada kekasihnya. Maka prinsip hidup kita Bapak Ibu, selama Allah tidak murka kepada kita, maka kita tidak peduli apapun yang terjadi. Yang penting Allah sayang. Berapa lama sih kita hidup ini Pak? 60, 70 lewat sudah ya. Dan coba tengok, lebih lama waktu kita dikubur itu ketimbang umur kita di dunia ini. Iya enggak Pak? Umur kita 70 tahun, tapi dikubur bisa ratusan tahun kita menjelang kiamat nanti. Ya? Coba nenek-nenek, datuk-datuk kita usianya meninggal 80 tahun, sampai sekarang masih di kuburan mereka. Artinya lebih panjang masa kita dikubur itu lagi nanti ketimbang masa kita di dunia. Maka sungguh tidak masuk akal ada orang yang mengorbankan yang banyak demi mendapatkan yang sedikit. Nah, dia korbankan ya, misalnya alam kuburnya nanti yang ratusan tahun dia di situ demi menikmati yang sebentar. Kan seharusnya kita korbankan yang sebentar itu demi mendapatkan yang lebih panjang, lebih lama. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita diberikan kemuliaan oleh Allah itu. Yang kedua, demi menikmati nanti yang panjang itu daripada masa yang pendek di dunia. Yang kedua diberikan kepada umat Nabi Muhammad itu, yang kedua adalah wa tastaghfiru lahumul malaikatu kulla yaumin. Setiap hari kita berpuasa di bulan Ramadan ini, para malaikat mendoakan kita. Nah, coba tengok, usia kita pendek Pak, 70, 80, 60, 70 selesai. Tetapi apabila kita mendapatkan bulan Ramadan, setiap hari kita diistighfarkan oleh para malaikat. Kan beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sudah malaikat mengistighfarkan kita, kira-kira Allah mengampuni kita apa tidak? Tentu. Apa sebab? Karena malaikat ini dikatakan ibadum mukarramun. Mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Di antara sifat dan tabiat para malaikat itu, wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah sekalipun malaikat ini bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi setiap hari
diwakilkan kepada kita ini malaikat mendampingi kita mulai dari pagi tadi kita sahur azan subuh sampai nanti ketika kita berbuka puasa, tak henti-hentinya malaikat itu berdoa, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu. Ya Allah, berikanlah ampunan ke orang yang berpuasa ini, ya Allah, berikanlah ampunan ke orang yang berpuasa ini, ya Allah, karuniakan kepadanya orang ampunanmu, ya Allah. Maka besar kemungkinan Bapak Ibu kita akan diampunkan oleh Allah setiap harinya di dalam bulan Ramadan. Coba tengok. Coba kita balikkan lagi ke kaji kita. Usia kita sebentar di dunia, masa kita dikubur lebih lama, tetapi karena istighfarnya para malaikat untuk kita menyelamatkan kita nanti ke kehidupan penantian di alam kubur yang panjang. Kalau kita ibadah kita kan sebentar, ya, mulai dari subuh sampai zuhur sampai maghrib nanti kan sebentar, tetapi dalam sebentarnya itu akan menyelamatkan kita di penantian panjang di alam kubur nanti. Akan luar biasa kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad nih Pak, ya, bahagia sekali kita rasanya menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi itu yang kedua. Lalu yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatah. Allah menghias setiap harinya, Allah hiaskan surga. Lalu Allah berkata kepada surga, yusiku ibadiyas salihun, hampir hamba-hambaku yang soleh itu wahai surga, setiap harinya mereka mendapatkan cobaan, hal-hal yang memberatkan di dalam hidup mereka, wa yasiruna ilaiki, dan mereka mendapatkan cobaan hidup itu sesungguhnya dalam rangka sedang berjalan menuju engkau wahai surga. Jadi surga itu sudah merindukan kita, tetapi karena masih ada proses hidup di dunia, itu Allah Ta'ala mengatakan kepada surga, sabar dulu wahai surga. Karena apa kata Allah? Mereka hamba-hambaku beribadah sekarang, dan mereka ini merasakan di kehidupan ini al-ma'unata wal azah. Ada cobaan-cobaan hidup, ada getaran-getaran yang menggetarkan iman mereka, ada masalah-masalah yang membuat mereka mungkin merajuk, memohon, meminta kepada Allah. Dan semuanya itu dalam rangka mereka sedang berjalan menuju engkau wahai surga, kata Allah. Jadi dari kemuliaan yang ketiga ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita hidup ini tak ada yang mulus-mulus saja, ya. Ada ndak mulai dari dia lahir sampai hari ini tak ada masalahnya Pak? Ada ndak orang yang seperti itu? Lancar saja, ya? Pasti ada masalah. Orang kaya tak mungkin langsung jadi kaya, pasti dulu mereka sempat merangkak menuju kesuksesan itu. Orang alim tak langsung jadi alim, pasti ada masa mereka belajar siang dan malam, menghafal sampai kurus badannya, tak terurus makannya. Demi apa? Demi menjadi alim dan mendapatkan ilmu. Orang sukses tak akan pernah sukses dia sebelum dia berdarah-darah di awal. Itulah yang dimaksud dengan al-ma'unata wal azza. Tetapi di dalam panjangnya jalan perjuangan kita itu, kata Allah, mereka sesungguhnya sedang saya uji demi mendapatkan engkau wahai surga. Maka karunia Allah itu Bapak Ibu, saking sayangnya Allah kepada kita, sakit pun kita, maka sakit itu menjadi penggugur dosa. Coba tengok, ya, ada enggak kita yang sejak lahirnya sampai hari ini tak pernah sakit? Sakit kan? Sakit itu akan menjadi penggugur dosa, bahkan sampai kaki kita tertusuk oleh duri pun kalau kita sabar
menerima itu. Kan kecil duri itu, menusuk sedikit kaki kita, tetapi apabila kita sabar maka akan berbuah pahala dan menggugurkan dosa. Coba tengok. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pulangkan ke sana semuanya, damai hidup kita nih. Ya. Misalnya ibu-ibu dapat cobaan, misalnya suami payah diajak ke masjid, sabarlah. Ya. Berdoa terus, ajak dengan baik. Mudah-mudahan nanti dia dapat hidayah. Itu yang namanya hidup ya begitu. Ya, tak ada yang selalu mulus. Mungkin dapat suami yang baik, yang soleh, mungkin ada ujian di anak. Anak belum lagi menjadi anak yang soleh. Sabar, ya. Tetapi kita berikhtiar, berdoa, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan nanti tak dapat di anak, mudah-mudahan ado di cucu. Kita berbaik sangka selalu kepada Allah. Ya. Kemudian kita mungkin dapat cobaan, hidup kita mungkin saat ini berhutang, miskin dan lain sebagainya. Ada masanya nanti Allah lepaskan kita dari masalah. Jadi Allah itu seolah menguji kita, ya. Allah itu tersenyum kepada kita. Biarlah dulu, karena memang di dunia ini isinya adalah ujian. Dan mereka semuanya apabila sabar menerima itu sedang berjalan menuju surga. Maka sekali lagi kita katakan, ya, semenderita apapun kita di dunia ini nanti Bapak Ibu, ya, semenderita apapun kita itu sebentar cuma, ya, sebentar, ya. Balikkan lagi ke kaji kita tadi, 60 sampai 70 mati. Ya, lebih lama masa kita dikubur nanti. Jangan korbankan yang masa ratusan mungkin ribuan tahun dikubur itu, jangan dikorbankan masa kita yang hanya 60 sampai 70 tahun di dunia ini. Jadi sabar, jalani dan nikmati, pulangkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah berapa tuh Pak? Lah 3. Kok lah masuk atau syuruk nampaknya kan? Lalu apa yang keempat? Yang keempat kata Nabi, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairi. Jadi pembangkang dari kalangan jin dan setan itu memang Allah kunci mereka, dalam artian Allah kecilkan peran mereka untuk menggoda kita di bulan Ramadan ini. Mereka tidak sekuat di luar Ramadan untuk menyesatkan kita. Makanya apa? Makanya di awal bulan Ramadan itu orang-orang soleh itu kan merasakan kesahduan iman yang luar biasa di bulan Ramadan itu. Jadi badannya sehat di bulan Ramadan, ya, semangat beribadahnya kuat, ya. Kerinduannya membaca Al-Quran luar biasa. Jadi jujur ini Pak, ada motivasi kita di dalam Ramadan itu yang tidak seperti di luar Ramadan. Iya enggak? Bangun kita jam 3, mau kita bertahajud, ya, semua itu motivasi. Sebab apa? Volume setan yang menggoda kita itu dikecilkan oleh Allah. Jadi yang banyak itu adalah getaran-getaran malaikat. Jadi coba tengok, hari hujan nih, ya, nikmat tidur nih Pak. Tetapi apa yang menyebabkan kita mau beriktikaf sampai syuruk di masjid ini? Ya, yang kita harapkan hanyalah ridha Allah. Nah, kenapa kita bisa bertahan di sini? Karena memang setan itu dikecilkan volumenya oleh Allah, sehingga yang kuat itu adalah getaran-getaran malaikat. Jadi malaikat berkata ke kita, ke kalbu kita dibisikkannya, tidak usahlah pulang dulu, i'tikaflah agak sebentar dulu menjelang menjelang syuruk, dengarlah bermajlis ilmu terlebih dahulu, inilah nanti yang akan mengampunkan engkau. Dan kita didoakan terus oleh malaikat, betah kita di masjid ini. Untuk membuktikannya, cobalah kita buat sampai zuhur nanti kajian di sekolah. Berani Pak? Kalau kata Bapak berani, saya yang tak berani. Saya nanti yang habis suaranya. Tetapi kalaupun lama, ya, kalaupun panjang kajian setiap hari dan lain sebagainya, ada kita merasakan
kenikmatan. Iya enggak, Bu? Dan ini yang dirindukan nanti setelah Ramadan itu. Rindu tarawih, rindu tadarus, rindu berbuka puasa. Kenapa? Karena memang potensi ibadah kita di Ramadan itu besar. Ya. Jadi yang dirindukan makan salalawuk berbukanya. Jadi yang dirindukan itu banyaknya apa istilahnya dipanam nih banyaknya pasar-pasar Ramadan. Dah itu loh Pak. Ya, yang kita rindukan itu adalah coba tengok suasana ketika kita akan berbuka, di saat itulah doa kita mustajab. Jadi menjelang berbuka tuh hendaknya kita udah duduk itu Pak, berzikir, berdoa, meminta kepada Allah, karena waktu yang mustajab di antaranya di bulan Ramadan itu adalah waktu di saat kita akan berbuka. Kok enggak di saat berbuka masih sibuknya di jalan mencari salah? Nah, itu yola meleset itu. Ya, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling nikmat. Apa dia? Bahwa kata Nabi, wa yufaru lahum fi akhiri lailah. Setiap malam kita ini diampunkan oleh Allah. Lalu karena setiap malam diampunkan itu, para sahabat bertanya kepada Nabi, ini maksudnya malam kita diampunkan dosa kita itu ya Rasulullah, apakah malam Lailatul Qadar? Kok banyak sekali ampunan Allah? Apa kata Nabi? Tidak. Jadi bukan malam Lailatul Qadar saja. Mulai dari awal Ramadan kemarin sampai malam 29 atau malam ke-30 besok, setiap malamnya kita diampunkan oleh Allah. Jadi dalam bahasa sederhananya, mungkin tak bertepatan pun kita dapat malam Lailatul Qadar, yang jelas setiap malamnya kita mendapatkan ampunan. Apa alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu iza qada amalah. Orang yang bekerja mendapatkan upah kalau selesai bekerja. Kita puasa mendapatkan upah tentu setelah berpuasa. Maka upah kita yang paling agung di sisi Allah itu adalah mendapatkan ampunan. Kalaulah selesai berpuasa sehari itu, maka otomatis malamnya dapat ampunan Allah. Coba tengok apa Ibu. Maka malang dan merugilah orang yang berjumpa dia bulan Ramadan tahun ini, tetapi dia tak kunjung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang paling merugi. Maka Bapak Ibu, kenapa saya sengaja memilih masih membahas tentang hadis-hadis seputar Ramadan? Karena Ramadan sudah berlalu 2 pekan. Tak terasa 2 pekan lagi habis Ramadan. Ya, dan semangat beribadah pun agaknya lah mulai longgar. Jadi ada Masjid Nurul Fajar Pak, itu seminggu awal Ramadan itu mereka sholatnya di atas. Jadi masjidnya lantai 2. Apa sebab? Karena di lantai 1 ini tak muat lagi karena ramainya orang. Ya, saking semangatnya datang beribadah. Ya, penuh masjid itu sehingga 2 lantai penuh. Tapi ketika kemarin Sabtu subuh kemarin datang saya situ, kok di bawah kita sembahyang lagi, saya bilang, itulah Ustaz katanya. Awal-awal kan penuh, tapi kalaulah agak-agak tengah-tengah Ramadan kok kalau modelnya Ustaz kembali lagi seperti ya biasa. Walaupun agak lebih, biasanya kan 3 sab, sekarang 4 sab lagi katanya. Tapi menjelang Idul Fitri nanti mulai lo agak ramai balik. Itulah jadi agak kendor ibadah kita, kata pengurus masjid itu. Maka ini kita sampaikan supaya menyegarkan iman kita, supaya kita memanfaatkan bulan Ramadan yang setengah pertama sudah habis. Dan semoga doa kita, apa yang berlalu dari bulan Ramadan yang setengah pertama ini sudah habis, Allah terima siam, puasa, qiyam, dan apapun aneka ibadah yang kita lakukan. Dan 2 pekan yang akan datang ini semoga Allah sempurnakan segala kekurangan kita, dan oleh karenanya Allah semangatkan pula kita untuk memanfaatkannya, karena 2 pekan ini waktu yang tidak lama.
Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan jika ada kekurangan di setengah kedua, setengah pertama, maka di setengah kedua ini kita sempurnakan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali kaji kita untuk menguatkan kita, ya, untuk memberi, ya, penyegaran terhadap iman kita, yang mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat dan ditakdirkan oleh Allah segala ibadah kita layak diterima. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita tutup kajian kita ini dengan berdoa bersama kepada Allah. Kita aminkan. Kita tidak tahu entah dari amin siapa nanti dikabulkan oleh Allah. Dan lagi pula saat ini hari hujan, di antara masa-masa waktu-waktu yang dikabulkan doa itu adalah saat Allah turunkan hujan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, dan sebelum berdoa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami datang pada pagi ini dalam keadaan berdosa, maka ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Kami banyak kesalahan dan kekurangan, maka terimalah kami dengan taubat kami ya Allah. Ampunkan segala khilaf dan kesalahan kami ya Allah. Kasihani dan sayangilah kami ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup, maka panjangkanlah umur mereka untuk taat kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kesehatan lahir dan batin kepada mereka ya Allah. Jika mereka sudah meninggal ya Allah, maka berikanlah ampunan dan kasih sayang Engkau kepada mereka ya Allah. Jika sempit kuburnya, lapangkanlah ya Allah. Jika gelap kuburnya, maka sinari dan terangkanlah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka sebagai taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Jangan Engkau jadikan mereka, kuburan mereka, sebagai lubang di antara lubang-lubang api neraka ya Allah. Ya Allah, mereka berada di alam kubur pada hari ini ya Allah, pada saat ini dan detik ini ya Allah. Tampakkanlah kepada mereka wajah dari surga yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah. Tampakkanlah surga kepada mereka, senangkanlah mereka di dalam kuburan mereka ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, angkatlah derajat mereka dan kumpulkan mereka bersama orang-orang soleh, para nabi dan orang-orang yang Engkau karuniai mati syahid ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim, kami memohon kepada Engkau agar Engkau terima amal-amal kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Elakkanlah kami dari segala musibah dan mara bahaya beserta bala ya Allah. Selamatkan kami dari itu semua ya Arhamar Rahimin. Ya Rahmanu ya Rahim, karuniakanlah kepada kami cara bersyukur yang indah kepada Engkau ya Allah, sehingga dengan syukur itu kami bisa beribadah dengan baik kepada Engkau ya Allah. Dan berikanlah anak keturunan kami kesalehan pribadi mereka ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang soleh, yang pandai mendoakan kami nanti ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga sakinah, yang Engkau berikan mawaddah dan kasih sayang ke dalam keluarga kami ya Allah. Jika ada di antara kami ini ya Allah yang banyak masalah, maka lepaskan ia dari masalahnya ya Rahim.
Jika ada yang dililit oleh hutangnya ya Allah, lepaskan ia dari hutang-hutang yang melilit itu ya Allah. Jika ada yang sakit, angkatlah ya Allah penyakit dari tubuhnya ya Arhamar Rahimin, karena Engkaulah yang maha menyembuhkan, Engkaulah yang maha kuat ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.